Ya, selamat pagi semuanya, Ibu Anas dan juga teman-teman sekalian. Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga kebahagiaan oleh Tuhan semesta alam. Perkenalkan, nama saya Edgar Mahatma dengan NIM 221135292. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya yang saya laksanakan di SD Negeri Bakti Karya mengenai perkembangan peserta didik yang ada di kelas 3 yang nantinya juga akan berkaitan dengan teori-teori perkembangan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Ya, mari kita simak video berikut ini. Nah, pada slide berikut ini yaitu kita akan membahas mengenai beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama mengenai teori Piaget, bahwasanya perkembangan kognitif anak itu dibagi menjadi 4 tahapan. Nah, pada kelas 3 ini yang menjadi subjek penelitian saya pribadi, ini rata-rata usianya yaitu 9 tahun. Mereka telah masuk pada tahapan operasional konkret, di mana mereka telah mampu melakukan penghitungan, kemudian pengukuran, dan penyusunan, serta terakhir yaitu pengurutan terhadap objek konkret yang dihadapi. Nah, pada melakukan beberapa tindakan tersebut, mereka juga dibantu oleh beberapa benda-benda yang ada di lingkungan kelas supaya memudahkan mereka dalam hal menyelesaikannya. Kemudian kita masuk ke teori Brown-Van-Banner, yaitu bahwasanya perkembangan individu ini dibagi menjadi 5 sistem lingkungan. Di antaranya yang pertama terdapat mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan juga yang terakhir yaitu kronosistem, di mana dari kelima sistem tersebut itu saling berkaitan atau saling berketergantungan. Nah, yang terakhir kita masuk ke teori Erikson. Ini menyatakan bahwasanya dalam berjalannya perkembangan manusia itu dibagi menjadi 8 tahap. Jadi dari ketiga pakar ahli ini, teori-teori yang dikemukakan itu saling berkegantungan atau berkaitan. Nah, dari teori Erikson ini 8 tahapan diantaranya itu sebagai berikut, yang dari masing-masing tahapan itu saling bertolak belakang. Dapat dicontohkan yang pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan, dan juga selanjutnya sampai tahapan ke-8. Jadi dari ketiga teori yang diungkapkan oleh beberapa ahli tersebut itu saling bergantungan dan juga berkaitan. Nah, pada saat ini saya akan menampilkan mengenai laporan hasil observasi saya yang saya laksanakan di SD Negeri Bakti Karya pada tingkatan kelas 3. Nah, dari keseluruhan siswa saya mengamati 10 siswa diantaranya ini yang paling menonjol dari teman-teman lainnya dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing dari peserta didik ini. Yang pertama ada Atalia. Atalia ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ditunjukkan pada saat Atalia ini menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru, meskipun dia belum tentu tahu mengenai jawaban yang benar, tetapi dia memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian Alda Almora ini juga hampir sama seperti Atalia, ini aktif dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru dan juga mampu menjawab dengan benar. Kemudian ada Alwi. Nah, Alwi ini anaknya super ekstra, yaitu dia sering mengganggu temannya, dan juga ketika guru menyampaikan materi pembelajaran ini, Alwi ini lebih memilih untuk mencari kesibukan sendiri, tidak memperhatikan guru pada saat menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian ada Zara. Nah, Zara ini anaknya justru pendiam, dia kurang memiliki percaya diri, dan juga dalam menangkap materi ini masih kurang maksimal. Itu ditunjukkan pada saat guru memberikan tugas ini, Zara selalu mengerjakannya paling terakhir selesainya. Kemudian ada Ridho. Ini selalu disiplin terhadap kewajibannya, itu ditunjukkan pada saat guru memberikan tugas itu, meskipun teman di sampingnya mengajaknya mengobrol, tetapi Ridho ini lebih memilih untuk tetap fokus dan juga teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan juga pada saat guru menyampaikan materi, Ridho ini selalu memperhatikan tidak gojek dengan teman yang lainnya. Kemudian ada Nisa. Nisa ini selalu memperhatikan guru saat menjelaskan materi.
Ini ditunjukkan pada saat guru memberikan pertanyaan kepada Nisa ini mampu menjawab pertanyaan guru dengan benar. Jadi tidak cuma asal-asalan waktu menjawab itu. Kemudian ada Gabriela. Gabriela ini juga memiliki kepercayaan yang tinggi. Dia meskipun memiliki agama yang berbeda dari teman-teman lainnya, namun dia tetap percaya diri untuk berinteraksi dengan teman lainnya dan juga bermain dan lain sebagainya. Kemudian ada Talia. Untuk Talia ini bertolak belakang dengan Gabriela. Ketika Gabriela itu memiliki kepercayaan yang tinggi meskipun beda agama, berbanding terbalik dengan Talia. Talia ini kurang memiliki percaya diri dikarenakan Talia ini memiliki agama yang berbeda dari teman-teman lainnya. Jadi ketika untuk mengerjakan tugas dan juga bermain itu cenderung diam daripada teman yang lainnya. Kemudian ada Nizam. Nizam ini kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, ditunjukkan pada saat guru itu menyampaikan materi. Nizam ini malah tolah-toleh melihat temannya dan juga terkadang jual-jual temannya juga dan juga lain sebagainya, seperti mengajak ngobrol atau mungkin malah memperhatikan lingkungan sekitar, kurang fokus terhadap guru pada saat menyampaikan materi. Dan juga guru ini terkadang memberikan bimbingan tambahan kepada Nizam supaya Nizam ini mampu memahami mengenai materi yang dipelajari. Kemudian yang terakhir ada Ozi. Ozi ini selalu terlambat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan juga kurang memiliki kepercayaan diri, ditunjukkan pada saat diberikan tugas. Ozi ini cenderung malah menyontek kepada temannya, kurang percaya diri mengenai kemampuannya sendiri. Slide berikutnya yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pada saat melaksanakan observasi dan juga pengamatan di SD Negeri Bakti Karya sebagai subjek penelitian saya yang saya lakukan pada kelas 3 ini, saya mengamati dari 10 siswa yang paling menonjol menurut saya. Dari total anak yang ada di kelas 3 itu berjumlah 25 anak. Jadi saya hanya mengamati yang menurut saya itu paling menonjol daripada teman-teman yang lainnya, dan saya menemukan 10 anak yang tadi saya tuliskan pada slide sebelumnya. Dari hasil observasi ini yang saya temukan yaitu beberapa perilaku yang ditunjukkan oleh anak ataupun peserta didik itu berkaitan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya dari teori Piaget, teori Bonvenner, dan juga teori Erikson yang tadi sebelumnya juga sudah saya tampilkan pada slide kedua. Dan yang terakhir yaitu mengenai hasil observasi saya yang saya laksanakan di kelas 3 SD Negeri Bakti Karya ini, bahwasanya mayoritas peserta didik di kelas 3 ini cenderung kondusif pada saat melaksanakan pembelajaran, tidak begitu ramai, dan juga mereka para siswa ini saling menjaga kekompakan satu sama lain sehingga tidak terjadi seperti geng-gengan ataupun gap-gapan dan lain sebagainya itu. Jadi mereka waktu pelajaran luang ataupun waktu istirahat itu mereka bermain bersama-sama, tidak saling pilih memilih teman. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam.